nasib keluarga besar Aidit. Sesudah malam horor itu, dari sebuah keluarga yang sentosa, keluarga DN. Aidit luluh lantak setelah horor tanggal 30 September tahun 1965. Anak dan istri pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) itu cerai-berai. Ada yang masuk penjara, ada yang dibuang ke Pulau Buru. Dua anak gadisnya menjadi eksil dan berpindah dari satu negara ke negara lain. Abdullah Aidit adalah ayah DN. Aidit. Jenazahnya membusuk selama 3 hari. Malam tanggal 30 September tahun 1965, Abdullah menginap di rumah DN. Aidit di Jalan Pegangsaan Barat nomor 4 Jakarta Pusat. Dia melihat anak sulungnya, DN. Aidit dibawa pergi oleh 3 orang tentara bersama pengawal pribadi bernama Kusno. Pada 1965 itu, Abdullah sudah pindah dari Belitung ke Jakarta karena menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Banyak orang mengira dia wakil dari Masyumi karena saat itu ada 2 anggota dewan dengan nama yang mirip. Yang satu dari Masyumi bernama Aidit, yang lain Abdullah Aidit yang ke Senayan karena kiprahnya dalam organisasi Nurul Islam. DN. Aidit tak kunjung pulang, demikian pula dengan Sutanti, istrinya Aidit yang pergi tanpa pamit. Abdullah lalu mengasuh 3 cucunya, Iwan, Irfan, dan Ilham. Beruntung, di rumah itu masih ada 2 pembantu dan keluarga dari Belitung. Si kakek melihat Masa yang beringas datang ke rumah. Masa berteriak-teriak dan melempar rumah kami, kata Ilham Aidit kepada Tempo. Kejadian itu berlangsung pada hari ditemukannya jenazah 5 jenderal di Lubang Buaya. Abdullah kerap membesarkan hati cucu-cucunya. Sebentar lagi ayah dan ibu kalian datang menjemput. 3 anak laki Aidit itu kemudian diangkut seorang paman ke Kebayoran, Jakarta Selatan. Menurut Murad Aidit, putra bungsu Abdullah Aidit, ayahnya kemudian terbang ke Belitung atas bantuan Wakil Perdana Menteri Hairul Saleh. 3 tahun menetap di Belitung, Abdullah jatuh sakit. Dia akhirnya meninggal ketika rumah itu kosong karena Marisa, istri kedua Abdullah, tengah menginap di rumah saudaranya. Tetangga sekitar jarang ke rumah itu, takut terkena getah G30 SPKI. Karena tak ada yang mengurus, jenazah Abdullah membusuk 3 hari. Basri Aidit, adik DN. Aidit jadi tukang kebun di Bogor. Nasib Basri memang paling apes. Peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 meletus cuma beberapa hari setelah dia pindah kerja di kantor Komite Sentral PKI di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Sebelumnya dia adalah pegawai rendahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Tanah Abang. Bekerja di kantor PKI, Basri gampang dikenali. Sehari setelah pembunuhan para jenderal, ia dibekuk bersama sejumlah orang PKI lainnya. Ia ditahan di penjara Kramat. Kemudian pada 1969 dibuang ke Pulau Buru. Selama sang ayah di pembuangan, anak L istrinya menjual habis barang di rumah untuk bertahan hidup. Setelah semuanya ludes, hidup keluarga ini amat bergantung pada bantuan saudara, kenalan, dan teman. Basri keluar dari Buru pada 1980. Atas bantuan keluarganya di Belitung, dia bisa membeli sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat. Di sana dia berkebun sambil mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak tetangga.
Ketika meninggal dunia, dia cuma mewariskan uang Rp2,5 juta kepada anak cucunya.